Dia sendiri mengatakan bahwa dia adalah master dari Cosmo Genjuken dan akan melawan Absolutian yang juga menggunakan teknik yang sama. Yo halo semuanya, akan ada banyak pertarungan di UGF Trece ya, yang katanya akan lebih dari 100 karakter yang muncul, termasuk dengan form yang mereka gunakan. Sepertinya akan terjadi perang antara Ultraman melawan Absolutian yang sudah ditunjukin juga di trailernya. Beberapa Ultraman yang berperan utama di film ini adalah Zero, Reboot, dan Regulus, yang mana mereka akan mendapatkan lawan Absolutiannya masing-masing yang sudah muncul sejauh ini, yaitu Absolute Tartarus, Diaboro, dan Titan ya. Namun jangan lupakan juga Ultraman Mebius, Ultra Kyodai, dan Newgen yang juga ikut melawan Absolutian. Langsung aja, ini dia beberapa pertarungan paling ditunggu di UGF Trece. Yang pertama adalah Ultraman Victory melawan Ultraman Belial. Pertarungan ini akan terjadi di Absolute Palace, yaitu setelah beberapa Ultraman seperti Hikari, Xenon, Seventuan, Astra, dan Victory akhirnya berhasil datang ke rumahnya para Absolutian itu ya. Yang mana memang Ultraman Belial dan Tregear memang udah sampai duluan dan bahkan mendapatkan kekuatan tambahan dari Infused Absolute Particle. Salah satu pertarungan yang akan terjadi adalah antara Ultraman Victory melawan Ultraman Belial, di mana Victory menggunakan Shepardon Saber dan Belial yang menggunakan Beliaro ya. Untuk hal itu masih dipertanyakan bagaimana bisa Beliaro ada pada Belial ya. Cuman menarik aja melihat pertarungan dua Ultraman yang sama-sama pernah menggunakan kaiju sebagai kekuatannya. Walaupun sebenarnya Belial yang ini belum pernah melakukan itu ya. Dan kalau aja Victory kesulitan, harusnya dia menggunakan Night Timber sih. Yang selanjutnya adalah Ultra Woman Jirigyo melawan Gina Spectre. Ya, Gina Spectre ternyata akan dilawan Jirigyo ya, karena mereka kan sama-sama perempuan ya kan. Apalagi sebelumnya kan Asahi ini sudah meminta Mebius agar ia juga ikut dalam latihan. Dan sebelum ikut melawan pasukan Absolutian pun, sebenarnya Asahi sedang latihan di bumi dan melawan beberapa kaiju yang menyerang gitu. Bahkan tak hanya Gina Spectre ya, Jirigyo juga akan melawan kloningan dari dirinya sendiri, yaitu Jirigyo Darkness, yang harusnya sangat sulit untuk dikalahkannya. Menarik sih sejauh apa kemampuan Jirigyo ini meningkat ya kan. Yang selanjutnya adalah Ultraman Taro dan Taiga melawan Tregear. Tregear yang dimaksud tentu saja yang dari universe lainnya, atau biasa disebut sebagai Ultraman Tregear Early Style. Dia menjadi jahat dan berbelot ke Tartarus di hadapan Taro yang versi masa lalu. Meski begitu, Tregear sudah mengetahui nasib dirinya yang ada di tahanan utama ya, yaitu dikalahkan oleh para Newgen, termasuk anak dari Taro yang adalah Ultraman Taiga. Dan akhirnya mereka akan bertemu lagi ya. Tregear bisa membalaskan dendamnya pada Taro dan Taiga yang telah mengalahkan dirinya di masa depan, walaupun itu dalam bentuk Grimudo sih. Dan di UGF THC, Tregear juga sempat berhadapan dengan Taro ya, bersama Belial yang menyerang Ultra Kyodai dan berhasil mengalahkan semuanya. Cuman waktu itu memang posisinya Ultra Kyodai sedang kelelahan setelah melawan Juda dan Mordo. Dan karena Tregear baru aja mendapat infuse dari Absolute Particle, kemungkinan Taro dan Taiga akan kesulitan sih. Yang selanjutnya adalah Ultraman Zeus, Nash, dan Boy melawan Rebatos. Salah satu yang paling ditunggu juga yaitu trio kocak Zeus, Nash, dan Boy akan kembali dan musuhnya bisa dibilang lumayan OP loh, yaitu mereka akan melawan Rebatos, musuh yang pernah dilawan Ultraman Orb, dan untuk mengalahkannya pun lumayan susah. Orb harus menggunakan form Emberium Slugger dengan kecepatan serangan yang sangat tinggi. Itu karena Rebatos sendiri kemampuannya adalah bisa meregenerasi tubuhnya ya, alias hampir bisa dibilang dia ini abadi. Karena setelah diserang Orb pun, Rebatos tetap hidup lagi, baru di akhir dihancurkan oleh Ultraman Belial. Sekuat apakah Zeus, Nash, dan Boy kalau udah kerjasama ya kan? Apalagi Ultraman Boy itu kemampuannya kayak gimana juga belum tahu. Karena di movie penyerangan Belial aja dia sembunyi ketakutan loh. Beda dengan Zeus yang udah bisa dibilang lumayan lah, cuman tetap kocak juga. Kita nantikan saja aksi mereka bertiga. Yang selanjutnya adalah pertarungan Ultraman USA melawan Absolute Titan. Ini adalah kejutan di trailer kedua ya, merupakan 3 Ultraman yang tergabung dalam Ultra Force, yaitu Ultraman Chuck, Ultraman Scott, dan Ultra Woman Bats. Debut di film Ultraman The Adventure Begins, atau di sini lebih dikenal dengan Ultraman USA karena diproduksi oleh Amerika ya. Yang mana di UGF Trece mereka akan kembali lagi ya, dan tampak menyerang Absolute Titan, yaitu dengan serangan combo attack yang kemungkinan ini berasal dari Ultraman Scott. Ditambah suaranya pun juga udah bisa kita dengar ya.
soal kemampuan, karena mereka bertiga sekaligus kayaknya akan lumayan menyulitkan Absolute Titan yang lebih cenderung menggunakan senjata untuk melawan musuhnya ya. Yang selanjutnya adalah pertarungan Ultraman Rega. Ya udah bisa dipastikan 100% kalau Ultraman Rega bakalan muncul di UGF TRC ya. Cuman untuk musuhnya yang belum bisa dipastiin. Cuman kemungkinannya adalah Ultra Dark Killer sih. Karena di rumor sebelumnya mengatakan kalau Tartarus menyuruh Ultra Dark Killer untuk menyingkirkan Jiraiya karena Rega adalah salah satu ancaman bagi mereka. Ditambah lagi, Ultra Dark Killer ini adalah musuh di UGF New Generation Heroes ya kan. Jadi cocok aja kalau mereka bergabung menjadi Ultraman Rega dan melawan musuh lamanya ini. Dan yang paling ditunggu pastinya adalah full powernya Rega, yang semoga aja fight scene-nya epic. Karena debutnya kita tahulah agak kurang ditunjukkan kemampuan penuhnya. Padahal harusnya Rega termasuk salah satu super ultra yang sangat kuat ya. Yang selanjutnya adalah pertarungan Ultraman Mebius Infinity. Walaupun gak dimunculin kayak Rega, kemungkinan Mebius Infinity untuk kembali itu sangat besar ya. Akan terjadi di pertempuran melawan para Absolutian atau di tempat yang bersalju itu. Dan musuhnya sih kemungkinan adalah Absolutian Soldier ya. Karena kalau dilihat lagi, pasukannya Ultraman ini memang kalah jumlah. Sedangkan di pihak Absolutian itu, Absolute Soldier-nya itu beneran sangat banyak loh. Jadi mungkin karena itu, Ultra Kyodai akhirnya menggabungkan kekuatannya ke Mebius dan membentuk Ultraman Mebius Infinity. Pastinya fans Mebius senang melihat ini. Kayaknya gak cuman fans Mebius aja sih, karena form ini baru keluar sekali juga ya kan. Sama kayak Ultraman Legend yang baru aja kembali di UGF THC. Yang selanjutnya adalah Ultraman Reboot melawan Absolute Titan. Sebenarnya pertarungan mereka berdua udah diberitahu jauh sebelum trailer kedua rilis, yaitu di kemunculan pertama Absolute Titan ya. Dan emang cocok banget ya kalau Reboot melawan Titan, karena mereka sama-sama pengguna senjata, dan kayaknya idealis mereka pun mirip-mirip, yang mana Absolute Titan sangat respect terhadap kekuatan sejati, begitu juga Ultraman Reboot ya. Dan seperti yang kita tahu, kalau kemampuan Reboot ini bisa dibilang udah sangat lumayan lah. Pernah mengejar Absolute Diaboro ke bumi Trigger dan bahkan seimbang melawannya. Ya cuman kita belum tahu siapa yang lebih kuat antara Titan dan Diaboro. Kalau Titan lebih kuat, ya kemungkinan Reboot akan sedikit kesulitan mengalahkannya. Yang selanjutnya adalah pertarungan Ultraman Regulus melawan Absolute Diaboro. Merupakan sesama pengguna Cosmo Genjuken. Pertarungan mereka berdua akan terjadi dua kali ya, yaitu di dimensi Nara, kemungkinan setelah Regulus bebas, dan yang kedua adalah di tempat bersalju. Ini bakalan jadi pertarungan yang epic banget sih. Apalagi kesan kuatnya Regulus itu beneran sangat dapat lah. Dia sendiri mengatakan bahwa dia adalah master dari Cosmo Genjuken dan akan melawan Absolutian yang juga menggunakan teknik yang sama. Yang itu pun belum jelas dari mana dia mendapatkannya ya. Jadi dua Absolutian udah ada lawannya masing-masing ya. Titan dilawan Reboot, Diaboro dilawan Regulus, dan sisa yang terakhir kalian pastinya udah tahu lah siapa ya kan. Ya, yang selanjutnya adalah pertarungan Ultraman Leo, Astra, dan Zero melawan Absolute Tartarus. Seharusnya hanya Zero saja ya yang menjadi lawan utama dari Tartarus, karena dia adalah salah satu main karakter di film ini. Namun di trailernya tampak Tartarus yang juga diserang oleh Ultraman Leo dan Astra. Wah, itu bakalan keren parah sih. Karena kalau kalian ingat, Tartarus ini sebenarnya lumayan mahir dalam pertarungan taijutsu di luar dari serangan Absolute Destruction ya. Bahkan Joneas yang dikatakan sebagai petarung terkuat U40 saja bisa dilawannya dengan imbang. Lalu bagaimana dengan Leo dan Astra? Mereka berdua adalah Ultraman yang ditugaskan langsung oleh King untuk membantu dalam konflik melawan Absolutian. Jadi tidak heran kalau mereka juga menyerang Absolute Tartarus yang secara gak langsung dia adalah pemimpin dari semua Absolutian yang ada ya, setidaknya untuk sejauh ini. Dan yang ditunggu-tunggu tentu saja adalah rematch antara Ultimate Shining Zero melawan Tartarus, yang harusnya itu terjadi di Final Battles ya. Ya, itu dia pembahasan beberapa pertarungan paling ditunggu di UGF THC. Ada pendapat lain? Tuliskan aja di bawah. Subscribe buat yang belum. Di depan ada video lain yang bisa langsung aja kalian tonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.